Aku pohon anggur sejati dan bapakku tukang kebunnya. Ia memotong setiap rantingku yang tidak berbuah. Dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya. Supaya jadi bersih dan berbuah lebih banyak. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan. Tetaplah bersatu denganku. Dan aku akan tetap bersatu dengan kalian. Ranting tidak dapat berbuah sendiri. Kecuali jika ranting itu tetap bersatu dengan pohonnya. Kalian juga tidak akan berbuah kecuali tetap bersatu denganku. Akulah pohon anggur. Dan kalian ranting-rantingnya. Yang tetap bersatu denganku akan berbuah banyak. Tanpaku kalian tidak bisa apa-apa. Yang sekarang tidak mau bersatu denganku akan dibuang seperti ranting dan mengering. Ranting seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Kemudian dibakar. Jika kalian tetap bersatu denganku dan sabdaku, mintalah apapun yang kalian inginkan. Pasti dipenuhi. Keagungan Bapakku dinyatakan jika kalian berbuat banyak. Dengan cara itulah kalian menjadi murid-muridku. Aku mengasihi kalian seperti Bapa mengasihiku. Tetaplah dalam kasihku. Jika kalian mentaati perintahku, kalian akan tetap dalam kasihku. Sama seperti aku mentaati perintah Bapakku. Dan tetap dalam kasihnya. Semua ini kukatakan supaya sukacitaku ada pada kalian. Dan sukacita kalian jadi sempurna. Inilah perintah dariku. Kasihi satu sama lain seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian sahabatku jika melakukan apa yang kuperintahkan. Aku tidak menyebut kalian hamba lagi. Sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kusebut sahabat. Sebab aku memberitahukan semua yang kudengar dari Bapa. Bukan kalian yang memilih aku. Aku yang memilih kalian. Dan menyuruh kalian menghasilkan buah yang banyak. Buah yang tidak dapat binasa. Maka Bapa akan memberi apa saja yang kalian minta atas namaku. Dan inilah perintahku kepada kalian. Kasihilah satu sama lain. Jika dunia benci kalian, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci dunia. Jika kalian milik dunia, dunia mengasihi kalian sebagai miliknya. Tapi aku memilih kalian dari dunia ini. Jadi kalian bukan milik dunia ini. Itu sebabnya dunia benci kalian. Ingatlah yang kukatakan. Hamba tidak lebih besar dari tuannya. Jika mereka menganiayaku, mereka juga akan menganiaya kalian. Jika mereka mentaatiku, mereka juga akan mentaati kalian. Mereka melakukan itu pada kalian sebab kalian milikku. Karena mereka tidak mengenal Dia yang mengutusku. Mereka tidak berdosa jika aku tidak datang dan mengatakan semua itu. Tapi sekarang, mereka tidak punya alasan atas dosa mereka. Orang yang membenciku, membenci Bapakku juga. Mereka tidak berdosa jika aku tidak melakukan hal-hal yang belum dilakukan siapapun di depan mereka. Tapi justru setelah melihat yang kulakukan, mereka membenci aku maupun Bapakku. Ini semua memang harus terjadi. Supaya apa yang tertulis dalam hukum mereka digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Penolong akan datang, yaitu Roh yang menyatakan kebenaran tentang Allah dan berasal dari Bapa. Aku akan mengutusnya pada kalian dari Bapa, dan Ia akan bicara tentang aku. Kalian juga akan bicara tentang aku, sebab kalian sudah bersamaku sejak dari awal. Aku mengatakan semua ini, supaya kalian tidak menjadi murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah ibadat. Pada saatnya orang yang membunuh kalian akan mengira bahwa ia mengabdi pada Allah. Mereka melakukan itu pada kalian sebab mereka belum mengenal Bapa atau aku. Aku mengatakan semua ini supaya saat tiba waktunya mereka melakukannya, kalian ingat apa yang sudah kukatakan. Aku tidak mengatakannya sejak awal sebab aku masih bersama kalian.
Tapi aku akan pergi kepada Dia yang mengutusku. Dan tidak seorang pun bertanya kemana aku pergi. Karena aku sudah mengatakannya, hati kalian jadi sedih. Tapi aku berkata yang sesungguhnya. Lebih baik bagi kalian jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong tidak akan datang pada kalian. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya pada kalian. Jika ia datang, ia akan menyatakan kepada dunia arti dosa yang sebenarnya, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah. Mereka salah mengartikan dosa karena tidak percaya padaku. Mereka salah mengartikan yang benar, karena aku pergi dan kalian tidak akan melihatku lagi. Dan mereka juga salah dalam mengartikan hukuman, karena penguasa dunia sudah dihukum. Masih banyak yang ingin kukatakan, tapi sekarang kalian belum sanggup menerimanya. Tapi jika Roh Kudus datang, Ia menyatakan kebenaran tentang Allah. Kalian akan dibimbing menuju kebenaran. Ia akan bicara bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang ia dengar dan apa yang akan terjadi nanti. Ia akan mengagungkan aku, sebab yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebab yang ada pada Bapa adalah milikku. Itu sebabnya aku berkata, apa yang kusampaikan pada kalian diterimanya dari aku. Sebentar lagi kalian tidak akan melihat aku lagi. Tapi sesaat setelah itu kalian akan melihatku. Beberapa murid Yesus saling bertanya satu sama lain, apa maksudnya itu? Dia berkata bahwa sebentar lagi kita tidak akan melihatnya, tapi sesaat setelah itu kita akan melihatnya. Dan dia juga berkata, karena aku akan pergi kepada Bapa. Apa artinya kalimat sebentar lagi? Kita tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Yesus tahu bahwa mereka ingin bertanya kepadanya.